Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 28. Teksnya ayat 1 sampai 15 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8, ketetapan tentang kurban bakaran yang tetap. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 10, ketetapan tentang kurban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat. Paragraf ketiga ayat 11 sampai 15, ketetapan tentang kurban bakaran pada setiap bulan baru. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa tentang ketetapan persembahan akan mempersembahkan pada waktu ditetapkan dengan persembahan-persembahan yang Tuhan tetapkan. Kurban bakaran tetap akan mempersembahkan pada setiap pagi dan malam dengan 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1/10 eva tepung yang terbaik, 1/4 hin minyak tembungnya. Dan pada tiap-tiap Sabat, mereka harus mempersembahkan kurban bakaran Sabat dengan 2 ekor domba dan 2/10 eva tepung diolah dengan minyaknya. Juga mereka harus mempersembahkan kurban bakaran pada setiap bulan baru dengan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan berfirman kepada Musa akan perintahkan kepada orang Israel untuk mempersembahkan persembahan-persembahan kepadanya sebagai santapan Tuhan, berupa kurban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan pada setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Kita juga begitu. Harus ingat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tentang anugerahnya Tuhannya dan penyertaan Tuhannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel wajib mempersembahkan persembahan-persembahan kepada Tuhan pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Kedua, mereka akan mempersembahkan domba, lembu, kambing yang tidak bercela sebagai korban bakaran dengan tepung yang terbaik dan minyak yang terbaik sebagai korban sajiannya. Itu harus kombinasinya, bukan hanya satu-satunya. Dan semuanya itu persembahan api. Aplikasi hari ini, pertama, ingat dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan renungan dan doa sehari-hari, dengan mengikuti kebaktian dan pertumbuhannya. Itulah kewajiban kita. Kedua, mempersembahkan kepada Tuhan dengan yang telah janji dan disiapkan dalam hati setia. Ya, zaman perjanjian lamanya sudah Tuhan tetapkan semuanya. Namun zaman ini tidak ada ketetapan tentang itu. Tetapi itu di dalam hati kita sendiri pun juga sudah mengambil keputusan dan sudah mempunyai hati itu harus mempersembahkan dengan hati setianya. Akhirnya praktik hari ini berdoa dan beribadah kepada Tuhan pada waktu yang Tuhan tetapkan dengan hati terima kasih dan mempersembahkan dalam kehidupan Anda dengan mengorbankan yang baik, harta benda, waktu, keinginan pribadi, dan lain-lainnya. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sesungguhnya dan mengorbankan diri dengan yang lain yang saya sukai, yang sendirinya mementingkan itu. Inilah persembahan yang hidup. Hari ini juga kita harus hidup sepertinya itu. Semua hamba Tuhan juga harus mengajarnya tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.